Haleluya, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu Bapa, buat penyertaanmu sepanjang malam hingga pagi hari ini Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau, kami bisa kuat itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini Bapa, kami akan mengawalinya dengan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11 bagian B. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 bagian B saya bacakan. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini adalah cerita kisah bagaimana Yeftah, seorang Gilead, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ketika dia mengalami masalah, dia mengalami penolakan dari keluarganya sendiri karena dia tidak dianggap lagi. Dia dianggap anak dari perempuan sundal. Ketika saudara-saudaranya lahir tumbuh besar, dia dikeluarkan dari rumah, dia diusir karena dianggap bukan milik pusaka dari keluarga Gilead ini. Dan kita melihat bagaimana keadaannya, dia tertolak, dan di ayat ketiga dikatakan dia menjadi perampok. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia. Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang, tetapi Tuhan lihat bagaimana orang itu, bagaimana sikap kita. Dan kita melihat ketika mereka mau melawan Bani Amon, orang-orang Gilead semua, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Gilead mencari Yeftah kembali karena dia adalah seorang pahlawan. Tapi ketika dia diusir, dia sempat jatuh, dia sempat terpuruk dalam keadaan tertolak sehingga dia menjadi perampok. Tapi di sini kita lihat Tuhan tidak melihat latar belakang. Ketika Tuhan mau memakai orang, dia tidak melihat latar belakang seseorang. Dan kita lihat sikap Yeftah. Dia katakan, saya menyerahkan seluruh perkaranya. Dan dia melangkah ketika dia harus didatangi. Dia merasa dia sudah tertolak, dia tidak ada apa-apa. Tetapi ketika datang, dia memperbaiki dan dia katakan, saya menyerahkan. Dan Alkitab katakan Yeftah menyerahkan seluruh perkaranya, berbicara semuanya, perkaranya. Perkara itu masalah, pergumulan, problem dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar dari Yeftah untuk menyerahkan seluruhnya. Dikatakan seluruhnya. Jadi dia tidak setengah-setengah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Berbicara menyerahkan seluruhnya, berarti kita menyerahkan semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Dan kita bisa melihat, dikatakan dia menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Dia membawa seluruh perkaranya, masalahnya, persoalannya. Orang sesamanya menganggap dia sebelah mata, saudara-saudaranya menganggap dia sebelah mata. Tetapi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan tidak melihat sesuatu yang menurut lahiriah. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mau memakai Yeftah. Dan Yeftah, dia menyerahkan seluruh perkaranya. Dan di sini kita bisa belajar untuk mari kita menyerahkan apapun, seluruh perkara yang kita sedang hadapi. Persoalan, cobaan apapun, masalah keluarga, masalah apapun itu, serahkan semua di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Dan kita lihat selanjutnya, Yeftah Tuhan pakai untuk menjadi hakim bangsa Israel. Dia mengalahkan Bani Amon, dia merebut kembali semuanya. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika kita selalu menyerahkan seluruh perkara kita, kita akan lihat pertolongan daripada Tuhan. Jadi jangan kita andalkan kekuatan kita, kemampuan kita, atau mungkin kita rasa perkara kita kecil sehingga tidak perlu Tuhan lagi. Tapi ketika membaca ini,
dikatakan seluruh perkara. Perkara, masalah, ada masalah besar, ada masalah kecil, tapi dikatakan di sini semuanya dia serahkan ke dalam Tuhan, ke tangan Tuhan, di hadapan Tuhan dia serahkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apapun persoalanmu, mau besar kecil, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan menganggap karena kecil kita bisa mengakhiri kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita serahkan segala perkara apapun itu. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin engkau saat hari ini sama seperti Yefta, mungkin tertolak, keadaannya tidak baik, situasi kondisinya lagi tidak baik, tetapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan perkara kita, dan kita lihat Tuhan akan bekerja, karena Tuhan kita adalah dahsyat, Tuhan kita adalah luar biasa. Dia sanggup mengadakan apapun yang ada di pikiran kita, di pandangan kita. Kita mungkin lihat tidak mampu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu menyerahkan segala perkara kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang bekerja selalu atas setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara Bapa. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan, masalah yang sedang anak-anak-Mu gumuli Bapa, biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau. Mereka menyerahkan seluruh perkara mereka di dalam tangan-Mu Bapa. Dan hamba berdoa buat mereka, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan Bapa. Engkau yang bekerja Bapa. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.